Saya sendiri menganggap Yesus itu adalah iblis, bukan nabi dia menurut kami. Walaupun kepercayaan saya non Kristen. Jadi jangan menguji Tuhan orang sebelum kamu menguji Tuhan. Ya? Gitu ya, saya kira Anda berkualitas, sama nggak ada kualitasnya. Halo, Miss Nali. Ya, selamat siang. Ya, selamat pagi Bapak. Ada yang Ya, kok pagi ini sudah siang? bukan di negaramu, di negaraku lain. Oh gitu. Iya, selamat siang kan gitu negaraku. Iya. Ini saya perlu menanyakan. Barusan kok iseng-iseng keburu aku naik ya. Kayaknya saling apa ya? Saling hujat-menghujat gitu, kayaknya nggak boleh gitu. Menjelek-jelekan satu sama yang lain gitu, nggak perlu, nggak penting gitu ya. Terus yang aku perlu ditanya ini gini, Mbak. Kira-kira mbaknya itu ngikutin kan beda agama kan, beda perjalanan kan gitu, dan juga sampean punya tujuan, aku juga punya tujuan gitu. Yang dimaksud saya itu sampean tujuannya ngikut Yesus, apakah sampean itu sudah punya jaminan sendiri masuk surga? Begitu pertanyaan aku, Mbak. Udahlah, jaminannya Yesus. Iya, benar. Jaminannya Masuk dia, jaminan kamunya buktinya. nanti. Kira-kira kamunya Sabar itu dong, nanti masuk jaminan gitu. Kek, dengerin dulu. Jangan kayak emak-emak kurang uang belanja, berisik. Jaminannya itu adalah Yesus. Ya, penyelamatnya itu adalah dia. Oke, yang membuktikannya juga dia. Jadi tidak ada keraguan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab dia menjamin, dia juga membuktikan, dia juga yang menyelamatkan kita. Buktinya dia selamat dari kematian. Buktinya dia menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya dari zaman perjanjian lama. 2000 tahun yang lalu. Dia membuktikan dan datang ke hadapan seluruh bangsa. Dan dia menyatakan itu kepada orang-orang melalui para rasulnya. Tentu ini lebih make sense dan lebih logis dan harusnya bisa diterima akal. Ya. Kalau ada ilah-ilah lain yang menjanjikan sesuatu tetapi tidak bisa membuktikan, itu ya adalah ilah-ilah kosong. Seperti itu, Kak. Silakan, Pak Misnali. Halo, Pak Misnali. Silakan. Salam Pak Misnali. Pak Misnali ini kayaknya nggak tahu cara buka mute ya. Aduh. Kita naik ke yang lainnya. Betul itu Bang apa? Di luar dari Kristen, senama. Di luar dari Kristen, itu adalah pagan. Halo, Elmansyah. Halo, selamat siang. Siang di sini ya, di tempat saya. Salam. Ada pertanyaan saya, Saudara Gata. Ini satu simbol ya, satu simbol salib maksudnya. Apa pertanyaannya, Pak? Saya belum paham. Ini Saudara Gata percaya pengikut Yesus maksudnya gitu. Maksudnya apa sih saya percaya pengikut Yesus? Pengikut Yesus yang mana? Banyak pengikut Yesus. Seru-seru sama Yesus. Maksudnya? Bukan berseru-seru. Bukan berseru-seru sama nabi yang lain maksudnya. Pertanyaannya apa, Pak? Ulang lagi, Pak. Pertanyaannya apa? Langsung aja di poinnya. Menurut Saudara Gata, Yesus ini pencipta atau pekerja? Pencipta lah. Kalau pencipta itu kan pekerjaan. Sempat ada pencipta yang nggak kerja, namanya bukan pencipta. Rebahan. Malas-malasan. Gitu ya. Iyalah. Tapi Yesus berkata, semua yang aku kerjakan adalah kehendak Bapakku. Tidak pernah dia mengatakan kehendakku. Bagaimana itu menjelaskan itu? Ya karena dia satu di dalam Bapa.
satu di dalam Bapa. Nah, apakah Hmm. gini, Saudara Agatha, di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 6 itu gimana cara penjelasannya itu? Apa isinya, Pak? Karena gini, yang satu saya pegang, saya ini pengikut Yesus, saya berseru-seru sama Yesus dan saya karismatik Tritunggal ya. Di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3 itu, inilah hidup yang kekal itu, mengenal Allah satu-satunya dan mengenal Tuhan Yesus Kristus. Makanya saya nggak bisa mencari nabi lain, itu maksudnya. Nah, di dalam otoritas Yesus ini, sesuai yang di dalam Yohanes pasal 1 ayat 3 itu, gimana dengan cara penjabaran Saudara Agatha? Di mana di Yohanes berapa? Apa sebutin Yohanes 1 dulu. ayat 3. Terus apa tulisannya? Ya, tunggu dulu. Yohanes pasal 1 ayat 3, segala sesuatu ya, kalau nggak salah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Thank you, Bang Tobing Dev. Nah, ini. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 6, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Telah dijadikan. Ini, dengan kalimat ini makanya saya bertanya, karena di sini hanya satu Allah Bapa saja, dan hanya juga satu Yesus Kristus Tuhan yang menjadi nabi lah besar dari nabi di dalam dunia ini. Nah, Loh, itu katanya Tuhan kok jadi nabi? Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan satu Tuhan saja. Kenapa jadi nabi diganti? Kok jadi diganti nabi? Nggak ada tulisan nabi? Anda tidur, lagi ngelantur. Apa sih? jadi Saudara Lu Gata, baca aja nggak ngerti? Bacanya yang jelas dong. jadi Saudara Gata, makanya saya baca tadi di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3 duluan. Ya. Ya kan udah ini. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal Allah satu-satunya dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Nah, di dalam Ulangan 18 ayat 18, makanya ya, di dalam Ulangan 18 ayat 18 sampai 19, bunyinya di sini. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dan di antara saudara mereka, seperti engkau ini. Ini kepada Musa, ini dia, seperti engkau ini Musa. Aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepadanya mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengar segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu. Udah, stop. Kisah Para Rasul 2 ayat 36, baca. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Gini Gata, aku Kristen. Dibaca dulu, Pak. Dibaca dulu aja, dibaca dulu. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36. Kenapa? Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus Buat yang kamu salib itu, yang kamu yang salibkan kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. menjadi oke. Kristus itu adalah nabi, raja, dan imam. Jadi Yesus itu Tuhan, raja, nabi, dan imam. Di mana bingungnya? Maksud saya tadi. Di mana bingungnya?
Oke. bahwasannya Sekarang buka lagi di Ibrani 1 ayat 2. Di Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Silakan dibaca lagi. ya saya Terlalu tahu. gampang ini saya jawab. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita melalui perantara nabi. Zaman akhir ini, dia telah menetapkan anaknya yang tunggal sebagai yang berhak menerima segala sesuatu. Jadi dulu Allah itu memang mengutus nabi-nabi. Tetapi zaman akhir 2000 tahun yang lalu, Allah itu mengutus anaknya, firman-Nya, ya, untuk menjadi Tuhan dan menjadi nabi, menjadi raja dan menjadi imam. Dia tidak lagi menunjuk manusia-manusia, tetapi dia menunjuk firman-Nya sendiri, anak tunggalnya sendiri. Tadi kamu baca kan? Di Yohanes 1 ayat 3. Di Yohanes 1 ayat 1 kamu udah baca. Pada mulanya telah adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya itu. Jadi jangan bingung dengan Yohanes 17 ayat 3. Kalau kamu mau mengenal satu-satunya Allah yang benar, kamu harus mengenalnya dari firman-Nya yang telah dia utus, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi nabi. Saya rasa sampai situ selesai. Oke, terima kasih Pak El. Nggak usah bukan-bukan. Kami orang Kristen, dan kalau kamu memang orang Kristen, kamu harusnya mengenal Yesus itu adalah Allah. Sebab dia adalah firman atau anak tunggal Allah. Allah tetaplah Allah, lalu dia mengambil kodrat manusia. Kodrat manusianya itulah yang gelarnya Tuhan, Nabi, Imam, dan Raja. Sampai sini kalau kalian nggak nyampe ya, kalian pindah agama aja. Kamu nggak ngerti apa-apa tentang Alkitab. Kamu kira Alkitab itu cuma satu ayat. Alkitab itu banyak. Ya. Jangan terfokus hanya kepada dia sebagai nabi. Jangan terfokus dia hanya sebagai firman. Jangan terfokus dia hanya sebagai Tuhan. Dia seluruhnya. Makanya Bapak kalau mau pinter, Bapak ke Saturnus dulu. Itu ya. Semua orang Kristen tahu Yesus itu adalah Allah dan manusia. Ini sesimpel ini masih nggak bisa nangkep. Kenapa dia disebut nabi? Karena itu merujuk kepada kemanusiaannya, bukan kepada keilahiannya, gitu loh. Itu banyak banget kok ayatnya, segitu banyak. Masa kalian cuman percaya dia cuman Tuhan toh? Dia juga nabi, dia juga firman. Aduh, dia itu firman yang diutus. Rumit, iya dong rumit. Kalau lu ngaku sebagai orang yang berakal, yang rumit gini harusnya bisa dong. Halo. Halo, selamat siang. Ya, siang Pak. Isam Kristen Pak. Kristen. Ada yang mau ditanya Pak? Ada, saya mau bertanya sedikit soal masa kanak-kanak Yesus. Itu ada orang tua angkatnya kan, bapaknya Yusuf. Yusuf bukan orang tua angkatnya Pak. Sejak kapan Yusuf jadi orang tua angkatnya? Ya, waktu itu kan Maria kan bersama tunangannya. Kemudian mereka hidup bersama-sama dengan Yesus. Lalu setelah itu dalam masa perjalanan Yesus selama usia kanak-kanak, itu ketokohan Yusuf tidak kelihatan lagi di dalam. Ya, karena Yusuf mati ketika Yesus itu berumur 12 tahun. Oh begitu. Nah itu yang Ada yang mau ditanya lagi? dalam cerita sejarah itu di dalam Alkitab tidak termuat secara jelas sehingga. Ya, adanya itu di dalam kisah hidup para rasul. Itu di dalam Sinaksarion. Oh, Tidak ada di dalam Alkitab. Di Alkitab ini adalah tentang pengajaran Yesus. oh oke. Mungkin ada referensi bukunya supaya saya bisa. Ada. Namanya Sinaksarion, Pak. Oke. Baik, terima kasih saya minta. Tuhan memberkati Pak Konjaga. Ya. Oke, halo Kak Davi. Siang. Ya, selamat siang Pak. Isam Selamat siang. Kristen. Ya, selamat siang. Isam Kristen Pak. Islam. Ya, silakan. Islam. Ada yang mau ditanya? Islam. Ya, ada yang mau ditanya Pak. Ada yang mau saya tanya. Silakan. Katanya Yesus itu manusia kan?
Ya, dia adalah Allah yang Kalau mengambil memang kodrat dia manusia. Dia adalah Tolong. Allah yang mengambil kodrat manusia. tolong. Enggak, aku mau bertanya. Hmm, Dia punya telinga enggak? punya. Punya. Bisa lihatnya enggak telinganya? Bisa, kalau lewat kaca bisa. Loh, masa lewat kaca? Tapi Tuhan. Iya. Betul. Terus kamu kenapa rupanya? Tuhan Ada bagaimana masalah? itu telinganya? Berarti kamu pun Tuhan lah, bisa melihat telinga kamu. Adanya. Kan Bapak tadi bilang Kamu dia karena ada manusia. kawanmu. Gini Pak, tadi Bapak kan nanya kemanusiaannya. Pernah mikir nggak sih pakai otak Pak? Tadi kan kamu bilang, Tuhan Yesus itu manusia kan? Saya bilang Allah dan manusia. Oke, kan dia manusia, punya telinga. Ya kan kau bicara tentang kemanusiaannya, blok. Ah udahlah, kau memang nggak waras kau. Kau aja nggak paham yang kau tanya. Ya toh? Tadi lu bilang, lu makanya berakal dulu, baru beriman, Pak. Nggak ada akal. Oh alah, ini nggak malu teman-teman yang di bawah ini ngomong berakal dulu. Dia nanya kemanusiaannya, yang dibilang, kan dia Tuhan. Kalian sampai kapan sih jadi oon gitu loh? Kan kapan sih bisa pakai kepalanya gitu, buat mikir gitu? Atau sebenarnya cuman pajangan doang itu kepala? Halo? Ya halo, Islam Kristen Pak? saya non Kristen saya. Oh pagan ya, semua orang yang non Kristen pagan, siap. Ada yang mau ditanya Pak Pagan? Saya mau serius membahas tentang keyakinan saya dalam agama ini. Saya Anda mau merasa membahas keyakinan Anda? Oke siap. ya, karena menurut saya itu nggak ada sperma yang turun dari langit untuk membawahi ovum Maryam terus jadi anak. Saya sendiri menganggap Yesus itu adalah iblis, bukan nabi dia menurut kami. Walaupun kepercayaan saya non Kristen, dia iblis. Jadi ceritanya begini, dia memang saya yakin dia punya bapak, cuman disembunyikan. Istilahnya begini. Kenapa disembunyikan oleh Tuhanmu? Ada apa? Bukan oleh Tuhan. Terus oleh siapa dong? Masa pemerintahan masa itu yang sembunyikan sejarahnya biar orang kampung anggapnya dia anak Tuhan, padahal dia anak hasil perkawinan ilegal. Aku juga nggak ada bapakku, nggak ada mamaku. Aku anak Tuhan kayaknya Pak. Ini mamaku nih sama bapakku nih disembunyikan sama Tuhan. Berarti aku Tuhan ya. Apa kau mau bilang aku juga anak iblis Pak? 3 kali kok Pak. Bapak jangan pernah menghina orang Kristen dong Pak, mentang-mentang Bapak pagan gitu kan. Bapak nggak boleh sembarangan ngomong iman orang, ya. Dengan Anda mengata-ngatain seperti itu, nggak lantas membuat kepagananmu itu jadi keren dan kece. Kau tetap aja pagan di mata kamu. Ya, baik-baik Pak, jangan suka menghina agama orang lain Pak. Saya aja nggak pernah menghina agamamu gitu loh. Itu ya, kalian bisa nilai 1.700 orang di sini yang agamanya pagan, kayak gitu semua kelakuannya. Lihat kan kualitasnya. Yang saya tanyakan tentang siapa nama nenek daripada Yesus tersebut. Oke, Yoyakim dan Hana. Neneknya itu Hana, kakeknya itu Yoyakim, dari ibunya Bunda Maria. Maksudnya berarti Yesus tersebut membutuhkan fase yang panjang untuk lahir ke dunia ini, gitu Kak ya? Fase yang panjang tuh maksudnya gimana? Maksudnya seperti Bunda Maryam. Bunda Maryam dilahirkan oleh seorang bundanya lagi dilahirkan, kemudian begitu. Hubungannya apa dengan Yesus? Hubungannya apa dengan Yesus? Kan kamu bilang fase Tuhan Yesus, berarti kamu bicara tentang Tuhan Yesus. Hubungannya dengan Bunda Maria apa? Tuhan Yesus ini kan Kamu jadi dilahirkan nanya, sama Tuhan. jadi kamu nanya fase kelahirannya Tuhan Yesus atau fase kelahirannya Bunda Maria atau nenek moyangnya Bunda Maria? Maksudnya gini, Yesus kan lahir daripada Bunda Maria.
Iya. Berarti kalau Bunda Maria itu belum ada, mungkin Yesus tidak bisa ada di dunia, kan gitu. Jadi yang saya tanyakan kan begitu banyak daripada nasab kelahiran Bunda Maria tersebut, sehingga ada Bunda Maria dan bisa melahirkan daripada Yesus tersebut. Anda mau nanya apa sih Pak sebenarnya Pak? Yang saya tanyakan, kenapa Tuhan sendiri membutuhkan jangka panjang untuk ada di dunia, sedangkan ada makhluk yang terlebih awal ketimbang Yesus ada di dunia? Itu bagaimana Yesus itu, konsepnya? oke. Yesus itu kan Allah Pak. Bahkan sebelum ini dunia ini ada. Bahkan yang menciptakan dunia ini adalah Yesus. Dalam keilahiannya, bukan dalam kemanusiaannya. Jadi kalau kamu mengatakan Tuhan itu kenapa butuh fase yang panjang untuk ada di dunia, dia sudah ada di dunia ini. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Coba Bapak baca di dalam Yohanes 1 ayat 10. Dikatakan ya, dia itu sudah ada di dunia ini. Jadi jangan dibilang butuh fase. Cuman manusia nggak ada yang mengenalnya. Nih. Saya bacakan ya. Ini ya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang telah datang ke dunia. Ia telah ada di dalam dunia, ayat 10-nya. Dan dunia dijadikan melalui dia. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Salah satunya Bang Abijul ini. Jadi jangan dikatakan dia harus butuh fase. Kenapa Pak? Sebab yang bertemu dengan Adam itu adalah keilahian Yesus. Yang bertemu dengan Abraham, yang bertemu dengan Musa, itu adalah keilahian Yesus. Bahkan yang bertemu dengan Adam di Taman Eden itu adalah keilahian Tuhan Yesus. Karena gini Kak kan, kami bertanya seperti itu karena Tuhan kami tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa Pak. Gini ya, Pak. salam toleransi ya. aja. Cuman gini. Iya, sabar. Tidak apa-apa kalau Tuhanmu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, si Gita teman saya yang di bawah ini, dia juga seorang animisme. Dia juga penyembah batu. Nah, Tuhannya si Gita yang batu ini juga tidak beranak dan tidak diperanakkan. Salam toleransi ya Gita ya. Gitu Pak. Silakan Pak, nggak apa-apa. Kalau imanmu seperti itu nggak apa-apa. Ini banyak yang bertuhankan batu juga banyak di rumah saya. Dan batu yang adalah Tuhannya ini juga tidak beranak, Pak. Seperti itu, Pak Abi, ya. Jadi kalau Anda bilang salam toleransi ya, Kak. Ya kalau konsep imanmu seperti itu ya, itu biar menjadi konsep imanmu, jangan kamu paksakan dengan konsep iman saya. Karena konsep imanmu itu juga nggak kepake di otak saya, gitu loh. Inilah yang namanya toleransi. Jadi kalau Anda mau bertanya, itulah jawaban saya. Kenapa dia butuh fase yang lama? Itu untuk kemanusiaannya, tetapi keilahiannya telah ada di dunia ini. Dan dunia dijadikan oleh dia. Ini dalilnya. Yohanes 1 ayat 10. Seperti itu ya, Pak Abi ya. Salam toleransi. Benar teman-teman yang di bawah. Batu juga tidak beranak. Halo. Halo, salam toleransi. Islam Kristen, Pak. Kita Islam. Ada yang mau Jadi ditanya? saya tertarik tadi, gini, saya tadi tertarik waktu dua dimensi. Arti dua dimensi itu ada dalam keilahiannya, ada kemanusiaannya. Kita di sini kan bicara Roh Kudus, kah? Bapak bicara apa? Dua dimensi ini maksudnya apa? Gambar. Enggak, waktu perkataan Dua dimensi tadi. ini apa? Bentar. Dua dimensi ini apa sih? Kan ada kata-kata tadi yang mengatakan yang bahwa Yesus itu ada Gak ada yang ngomong keilahiannya dua dimensi. Aduh, Bapak. Belajar dulu, Pak. Siapa juga yang ngomong dua dimensi? Kalau dimensi aja kamu tidak mengerti, kamu mau ngapain? Naik ke rumah saya. Ya seperti itulah. Saya tertarik. Namamu kebenaran, tapi kok nggak ngerti juga apa dimensi. Halo, Ya. Der. Halo. Islam Kristen. Islam saya. Jadi cerita Islam. begini, dalam konsep Tuhan itu jangan melulu di antara Tuhan, Yesus itu ada menerjemahkan Tuhan, Nabi, seharusnya ada pilihan iblis. Gini ya Pak ya, jangan menghina agama
agama orang lain. Saya tahu Anda Islam di sini. Ya, Anda tidak Saya tahu Anda Islam. Tetapi Bapak ketika Anda mengatakan demikian, Anda sedang mempermalukan iman Anda. Tolong Islam ini di mana ya? Puasa-puasa gini kenapa iblis ini tidak dirantai? Ya? Anda ini tidak pantas seperti ini. Ya? Anda kalau sudah siap untuk mempertanggungjawabkan pernyataan Anda ke kantor polisi boleh sekarang. Ya? Jangan seperti ini menghina iman orang ya Pak ya. Nggak boleh. Ya? Menjijikkan sekali dari tadi narasimu itu. Anda menghina iman Kristen loh Pak. Tapi orang Kristen kan nggak mau ngelaporin Anda. Kenapa? Ya kami anggap Anda kurang waras. Itu aja. Ya. Semoga Anda cepat waras ya Pak ya. Jangan nggak waras kayak gini dong. Pantas mualaf cerdas-cerdas. Nah itu coba itu. Temanmu itu dulu dipikirin. Halo HR. Ya, halo. Selamat siang, Kak. Ya, selamat siang. Islam Kristen Pak. Islam. Ya, ada yang mau ditanyakan? Begini, Kak. Saya tanya, Yesus kan manusia Kak ya? Allah dan manusia. Allah dan manusia. Masih hidup kah? Allah itu nggak pernah mati Pak. Dan kemanusiaan Oh, Yesus juga sudah bangkit dan hidup. Berarti masih hidup Kak ya? Dia hidup selama-lamanya Pak. Wahyu 1 ayat 17. Berarti kalau Yesus masih hidup, kita ngomong ini ngobrol, dia tahu itu, mendengar Kak ya? Tahu, kenapa? Gitu ya. Kalau Yesus mendengar obrolan kita, apakah Yesus bisa dipanggil Kak? Bisa saja. Bisa sekarang Kak panggil Kak sekarang, bisa nggak? Bisa. Tapi masalahnya dia kan Tuhan. Kita tidak bisa nyuruh-nyuruh Tuhan Kan kepada jurus manusia. penyelamat kan. Gitu. Jurus penyelamat Iya. kan, maha mendengar kan Yesus. Kalau ini kan saya bisa, kalau Tuhan sekarang ada, bisa dipanggil nggak? Bisa. Tuhan Yesus. Tuh saya lagi manggil tuh. Iya, mana? Kenapa? Datangin. Loh, sekarang masalahnya Pak, dipanggil dia belum tentu mau datang atau enggak. Sama seperti Juma, udah dipanggil 2 kali gak datang-datang. Nah, itu Pak. Jadi Bapak daripada nyuruh-nyuruh manggil Tuhan saya, coba Tuhanmu dulu deh. Kalau Tuhanmu hidup, ya kan? Coba panggil dulu Tuhanmu. Gimana Pak? Tuhanmu dulu aja Pak, coba. Jadi jangan menguji Tuhan orang sebelum kamu menguji Tuhan. Ya? Gitu ya, saya kira Anda berkualitas, sama nggak ada kualitasnya. Ya, Anda kalau mau menanyakan tentang iman saya, ini kan harusnya kalian itu secara intelektual bertanya gitu ya. Jangan seperti orang lagi kayak anak kecil main-main gitu, adu-aduan gitu. Ya. Nggak ini, apa namanya? Nggak kelas banget kalian. Kelasnya kelas anak-anak kampung. Itu ya. Halo Darman. Halo Kak, Ya, Islam Kristen Darman. Kristen Kak. Ada yang mau ditanyakan Bang? Gini Kak, ada yang masih aku belum mengerti. Kan Tuhan itu punya sifat-sifatnya. Tuhan itu maha kuasa, maha adil, maha pengasih. Pokoknya Tuhan itu Ke maha pertanyaannya segalanya. langsung aja Bang. Pertanyaannya pada Nahum 1 ayat 3, di situ dikatakan Tuhan itu panjang sabar. Kenapa Kak Tuhan itu tidak maha sabar? Sekian Kak. Kenapa Tuhan itu tidak maha sabar? Iya. Harus panjang sabar. Anda tahu nggak panjangnya itu seberapa? Ya itu kan
Makanya saya tanya kepada kakak, apa alasannya kenapa Tuhan itu tidak maha sabar? Kenapa hanya panjang sabar? Dia maha kuasa. Iya, maha kuasa. Oke. Sekarang gini Bang, kalau dia dikatakan panjang sabar, berarti kesabaran Tuhan itu ada titiknya. Karena panjang itu adalah gabungan antara titik-titik membentuk suatu garis. Itu definisi panjang. Ya. Berarti ada titik di mana Allah itu tidak sabar terhadap kelakuan manusia. Makanya ada yang namanya kiamat. Jadi kalau dibilang maha sabar, kamu mau sampai kapan berbuat dosa? Ya kan? Iya kak. Sabar dulu ya. Karena kamu bilang kenapa kak harus panjang sabar? Karena tidak pendek. Kalau pendek, sabarnya Tuhan, hari ini kau mati. Ya. Jadi kalau kamu mengatakan dia harusnya maha sabar, mau sampai kapan dia membiarkan dosa di dunia ini? Mau sampai kapan dia membiarkan kejahatan di dunia ini? Mau sampai kapan iblis tidak dihancurkan gitu loh? Itu. Jadi kamu juga harus berpikir, mana ada dalilnya Allah itu maha sabar? Kenapa? Sebab kesabaran Tuhan itu juga akan menemukan titik di mana dia memberantas seluruh kejahatan di dunia. Ya, itu satu. Yang kedua adalah kamu adalah manusia. Manusia tidak boleh menyarankan Tuhan itu harus sifatnya seperti ini. Kalau saranmu itu didengarkan Tuhan, maka Tuhan adalah hambamu. Ya. Dan kalaupun yang kamu minta dalilnya seperti itu, Alkitab saya ini artinya adalah karanganmu, bukan karangan Tuhan saya. Jadi kamu sebagai manusia, kamu tidak boleh memerintah Tuhan atau mengatur Tuhan seperti keinginanmu. Ya, itu adalah dua jawaban saya. Semoga dipahami ya Darman ya. Oke, Tuhan memberkati. Jadi jangan bilang Tuhan itu maha sabar, panjang sabar. Kalau maha sabar, nggak selesai-selesai dosa di dunia ini.